Halo Sobat Ilmu Giziku, setelah melihat judul video ini, apakah kalian pernah mendengar atau mengonsumsi puding tapi dari kentang? Wah, rasanya manis atau asin ya? Nah, di video kali ini, Ilmu Giziku akan membahas mengenai potensi pangan lokal olahan puding kentang ayam untuk pencegahan stunting. Eits, seperti biasa, sebelum itu jangan lupa klik tanda subscribe dan nyalakan notif loncengnya ya. Halo Sobat Ilmu Giziku, apakah kalian masih ingat dengan permasalahan stunting? Ternyata prevalensi stunting berdasarkan data World Health Organization atau WHO tahun 2022 terdapat 5,6% balita di dunia menderita gizi lebih, 6,8% menderita gizi kurang dan gizi buruk, serta 22,3% mengalami stunting atau malnutrisi kronik. Prevalensi stunting di Indonesia mengalami penurunan pada setiap tahunnya, di mana pada tahun 2019 prevalensi stunting sebesar 27,7%, 24,4% pada tahun 2021, dan 21,6% pada tahun 2022. Namun, angka tersebut masih cukup jauh dari target RPJMN, yaitu penurunan prevalensi stunting mencapai 14% pada tahun 2024. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang dapat disebabkan oleh kekurangan asupan gizi di masa lalu. Salah satu faktor penyebab stunting yaitu kurangnya kelengkapan protein hewani. Oleh karena itu, balita stunting dapat dicegah dengan konsumsi makanan tinggi protein hewani. Protein dapat diperoleh dari sumber bahan makanan nabat maupun hewani. Protein hewani dapat mempercepat pertumbuhan dan mencegah terjadinya stunting pada balita. Hal ini dikarenakan sumber makan protein hewani memiliki kandungan asam amino esensial yang mensintesis hormon pertumbuhan sehingga mempersingkat laju pertumbuhan anak. Nah, teman-teman, ternyata protein hewani itu bisa kita dapatkan dari bahan lokal yang mudah kita jumpai loh, seperti ayam, ikan, bahkan telur pun termasuk protein hewani. Nah, tapi untuk kali ini kita pakai bahan lokal ayam dan kentang untuk pembuatan puding ya. Pasti teman-teman masih pada penasaran kan rasanya puding dicampur ayam jadinya asin atau manis ya? Yuk kita bahas. Angka kecukupan gizi atau AKG protein yang dianjurkan untuk anak usia 2-3 tahun sebesar 20 gram per hari. Sedangkan usia 4-5 tahun sebesar 25 gram per hari. Oleh karena itu, rata-rata AKG protein untuk anak balita usia 24-59 bulan adalah 22,5 gram per hari. Protein dibutuhkan untuk membangun, menjaga, dan memperbaiki jaringan tubuh. Kekurangan protein menyebabkan retardasi pertumbuhan dan kematangan tulang. Asupan energi yang cukup namun protein kurang akan tetap memberikan resiko pertumbuhan yang terhambat pada balita. Di samping itu, protein hewani juga mengandung mikronutrien yang berhubungan dengan pertumbuhan seperti zat besi, selenium, kalsium, dan vitamin B12, sehingga akan lebih memiliki pengaruh terhadap stunting jika dibandingkan dengan protein nabati. Secara kualitas, protein hewani diketahui lebih unggul dibandingkan protein nabati. Protein hewani memiliki asam amino esensial yang dibandingkan dengan protein nabati. Asam amino esensial berperan dalam mensintesis beberapa hormon pertumbuhan seperti hormon tiroid dan human growth hormone atau HGH. Kadar asam amino esensial rendah merupakan salah satu ciri yang ditemukan pada anak stunting. Nah, dalam pembuatan puding kentang ayam, ini merupakan bahan lokal modifikasi puding yang dimana masyarakat hanya mengetahui puding itu manis. Ternyata puding juga bisa loh yang rasanya asin. Kira-kira enak gak ya? Enak dong. Sobat Ilmu Giziku bisa screenshot resep yang ada di atas ya. Dan Sobat Ilmu Giziku juga bisa recook puding kentang ayam ini di rumah. Yuk cegah stunting dengan mengonsumsi protein hewani. Tetap jaga kesehatan dengan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Rafifah Syahla dari Ilmu Giziku. Sampai jumpa.